A few moments later. Oh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini ada yang bisa tebak nggak aku mau ngapain? Daon nih. Yap, betul sekali. Aku mau menjelaskan tentang esai yang udah aku buat yang berjudul Dinamika Otonomi Khusus, Analisis Kewenangan dan Anggaran Daerah Istimewa di Indonesia. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ananda Kansa Saidina dari kelas 3E. Nah, jadi pemberian status otonomi khusus ini merupakan hasil dari dinamika politik dan sejarah yang kompleks dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pemberian status otonomi khusus ini tidak terlepas dari upaya pemerintahan pusat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga tujuan untuk mengakomodasi kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh daerah-daerah tertentu. Keputusan ini juga lahir sebagai respons terhadap berbagai tuntutan dari aspirasi masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik unik. A few moments later. Keputusan ini lahir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat di daerah yang memiliki karakteristik unik, baik dari segi historis maupun sosial politiknya. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada di dalam negaranya. Nah, beberapa daerah memiliki sejarah panjang kerajaan dan kesultanan yang telah mapan sebelum kemerdekaan Indonesia, seperti di Yogyakarta dengan Kesultanan dan Pakuamalannya. Kontribusi historis dari Sultan Hamengkubuwono IX ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan itu juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memberikan status istimewa kepada Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Nah, kalau tadi kita sempat menyebutkan tentang Yogyakarta, sekarang kita akan berlanjut ke Aceh. Nah, merupakan salah satu daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia. Nah, pemberian otonomi khusus untuk Aceh ini sebenarnya memiliki latar belakang yang berbeda dengan Yogyakarta. Nah, kenapa sih Aceh ini bisa diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat? Jadi, ada konflik berkepanjangan antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat yang berlangsung selama hampir 30 tahun. Selama konflik ini, dampaknya itu menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi material maupun korban jiwa. Tragedi tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 menjadi momentum penting yang mendorong tercapainya kesepakatan damai melalui MOU Helsinki pada tahun 2005 setelah adanya tragedi tsunami Aceh. Nah, pemberian otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang itu juga merupakan implementasi dari kesepakatan tersebut yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Aceh dalam mengatur urusan pemerintahan dengan menerapkan syariat Islam. Selain Yogyakarta dan Aceh, kita juga punya satu daerah lagi yang memiliki otonomi khusus, yaitu Papua. Papua ini memiliki perjalanan historis yang unik dalam konteks otonomi khusus. Proses integrasi Papua ke dalam NKRI ini melalui penentuan pendapat rakyat atau PAPERA. Dan konflik yang berkelanjutan mendorong pemerintah memberikan status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua, mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi orang asli Papua dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan. Selain itu, kita juga memiliki satu daerah lagi yang memiliki otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Sebenarnya karena DKI Jakarta ini merupakan ibu kota negara, pemerintah itu memiliki pertimbangan tersendiri dalam pemberian status khususnya. Jadi Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, Jakarta membutuhkan pengaturan yang berbeda dengan daerah lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Pemberian status otonomi khusus ini juga tidak terlepas dari semangat reformasi dan demokratisasi yang bergulir sejak tahun 1998. Era reformasi membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas tentang pemerintahan daerah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah, termasuk pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu. Selain yang sudah tadi saya jelaskan, ada faktor lain yang menentukan otonomi khusus yang diberikan kepada daerah-daerah yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, salah satunya itu adalah aspek finansial. Jadi, aspek finansial ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemberian otonomi khusus. Daerah dengan status khusus mendapatkan alokasi dana otonomi khusus yang lebih besar dibandingkan di daerah lain. Nah, hal ini itu dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan khusus dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Namun, pemberian dana otonomi khusus kepada daerah tertentu ini juga disertai dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, pemberian status otonomi khusus di Indonesia adalah merupakan bentuk kebijakan asimetris yang mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerahnya. Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan sistem desentralisasi di Indonesia, sekaligus menjadi solusi politik untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan daerah tertentu. Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah tertentu ini juga memiliki dasar hukum yang memiliki landasan konstitusional yang kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Fundamental utama dari pemberian otonomi khusus ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terletak pada pasal 18B ayat 1 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar yang kokoh bagi pengakuan terhadap keberagaman dan kekhususan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari amanat konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam berbagai undang-undang yang secara spesifik mengatur otonomi khusus untuk masing-masing daerah. Nah, kalau tadi kita membahas secara luas tentang daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus pada negara Indonesia, nah pada bagian kali ini saya akan membahas tentang otonomi khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Yogyakarta atau yang disingkat DIY ini memiliki sejumlah perbedaan signifikan yang membedakannya dengan daerah lain yang tidak memiliki otonomi khusus. Perbedaan-perbedaan ini mencakup berbagai aspek pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira apa aja sih keunikan-keunikan yang dimiliki di daerah Yogyakarta yang membedakan daerah Yogyakarta ini dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia, yang menjadikan Yogyakarta ini diberikan otonomi khusus atau wewenang khusus dari pemerintahan pusat. Nah, pertama itu ada kepemimpinan daerah. Jadi, daerah istimewa Yogyakarta atau DIY ini memiliki sistem yang sangat berbeda dibandingkan daerah lain. Jika daerah lain melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya melalui pemilihan umum atau pilkada,
Daerah Istimewa Yogyakarta ini menerapkan sistem penerapan otomatis di mana Sultan Hamengkubuwono yang bertahta menjadi gubernur dan Adipati Pakualam yang bertahta menjadi wakil gubernur. Hal ini merupakan pengakuan terhadap legitimasi historis Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dalam sistem pemerintahan modern Indonesia. Nah, proses penetapan ini tidak memerlukan kampanye politik, penghitungan suara, atau prosedur pemilihan lainnya yang biasa dilakukan daerah lain. Nah, selanjutnya yaitu aspek pengelolaan pertahanan. Jadi, daerah istimewa Yogyakarta memiliki sistem yang unik melalui konsep Sultanate Ground dan Pakualaman Ground. Di daerah lain, tanah-tanah negara dikelola sepenuhnya oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN, sementara di Yogyakarta terdapat tanah-tanah khusus yang berada di bawah otoritas Keraton Yogyakarta dan Pakualaman. Sistem pengelolaan tanah ini memungkinkan adanya hak megarsari di mana masyarakat dapat menempati dan memanfaatkan tanah keraton dengan izin khusus, sebuah konsep yang tidak ditemukan di daerah lain. Nah, contohnya itu kawasan Malioboro yang merupakan Sultanate Ground di mana pengelolaannya melibatkan otoritas keraton. Keunikan yang selanjutnya adalah dalam hal pendanaan. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini menerima dana istimewa atau dana IS yang khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan kewenangan istimewa. Dana ini tidak dimiliki oleh daerah lain dan penggunaannya pun hanya difokuskan pada 5 urusan keistimewaan. Apa aja sih kira-kira? Nah, yang pertama itu adalah tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, kelembagaan. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertahanan. Dan yang kelima, tata ruang. Contohnya, pada tahun 2023 kemarin, daerah istimewa Yogyakarta menerima dana IS sebesar lebih dari 1 triliun rupiah untuk menjalankan program-program keistimewaannya. Keunikan selanjutnya itu terdapat pada aspek kelembagaannya. Jadi, di daerah istimewa Yogyakarta memiliki struktur birokrasi yang mengakomodasi unsur-unsur tradisional keraton. Terdapat lembaga-lembaga khusus seperti Tepas Tanah Keraton, Tepas Keprajuritan, serta Parampara yang berfungsi sebagai Dewan Penasehat Sultan. Nah, lembaga-lembaga ini tidak ditemukan di daerah lain dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Keunikan selanjutnya yaitu terdapat pada pengelolaan kebudayaannya. Jadi, daerah istimewa Yogyakarta memiliki wewenang khusus untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan keraton. Nah, hal ini terlihat dari adanya ritual-ritual khusus seperti Grebeg Mulut, Sekaten, dan Labuhan. Nah, keistimewaan di Yogyakarta selanjutnya yaitu adanya keunikan dalam penataan ruang. Nah, daerah istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan khusus untuk mengatur kawasan-kawasan bersejarah dan budaya. Misalnya, kawasan Jeron Beteng yang berada di dalam benteng keraton memiliki aturan khusus terkait pembangunan fisik, di mana setiap bangunan harus mengikuti ketentuan arsitektur tradisional Jawa. Nah, hal ini berbeda dengan daerah lain yang umumnya mengikuti standar penataan ruang nasional tanpa pertimbangan khusus terhadap aspek tradisionalnya. Keunikan atau keistimewaan Yogyakarta selanjutnya yaitu terdapat pada sistem pendidikannya. Jadi, di Yogyakarta itu memiliki kurikulum muatan lokal yang lebih kuat dalam mengajarkan nilai-nilai budaya keraton. Misalnya, pengajaran bahasa Jawa dengan ungguh-ungguh atau tata krama keraton, serta pendidikan karakter berbasis filosofi Hamemayu Hayuning Bawana. Nah, meskipun daerah lain juga memiliki muatan lokal,
Namun di daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki legitimasi dan dukungan langsung dari institusi keraton. Keunikan selanjutnya yaitu terdapat pada aspek protokoler. Jadi daerah istimewa Yogyakarta ini memiliki aturan khusus terkait tata cara dan prosesi kerajaan yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan modern. Nah, sebagai contoh, acara-acara resmi pemerintahan seringkali mengikuti protokol keraton, termasuk penggunaan bahasa, pakaian, dan prosesi tertentu yang tidak ditemukan di daerah lain selain di Yogyakarta. Perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan yang tadi sudah dijelaskan menunjukkan bahwa status keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini bukan hanya simbolis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Keunikan ini telah terbukti mampu menciptakan stabilitas sosial politik serta menjaga kelestarian budaya tanpa menghambat pembangunan modern. Daerah istimewa Yogyakarta ini memperlihatkan perspektif unik dalam konteks otonomi khusus di Indonesia, terutama terkait sistem suksesi, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan. Yogyakarta ini juga merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang masih mempertahankan sistem monarki dalam struktur pemerintahan modern. Dalam aspek mekanisme check and balance, sistem monarki konstitusional di daerah istimewa Yogyakarta menghadirkan dinamika yang kompleks. Meskipun sultan secara otomatis menjadi gubernur, pelaksanaan kekuasaannya tetap dibatasi oleh kerangka hukum modern. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPRD DIY memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di Yogyakarta, termasuk dalam hal penganggaran dan pembuatan kebijakan daerah. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara otoritas tradisional sultan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Nah, Sabda Raja dan Dauh Raja yang dikeluarkan keraton tetap harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Pengelolaan tanah Sultanate Ground dan Paku Alaman Ground merupakan aspek penting lainnya dalam keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tanah-tanah ini memiliki status hukum khusus yang diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Sultanate Ground juga merupakan tanah milik kesultanan, sementara Paku Alaman Ground adalah tanah milik Kadipaten Paku Alaman. Nah, pengelolaan kedua jenis tanah ini menggunakan sistem yang unik, di mana masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut melalui mekanisme magersari atau ngindung. Jadi, Sultanate Ground ini merupakan tanah milik kesultanan, sementara Paku Alaman Ground merupakan tanah milik Kadipaten Paku Alaman. Nah, pengelolaan kedua jenis tanah ini menggunakan sistem yang sangat unik, di mana masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut melalui mekanisme magersari atau ngindung. Namun, kepemilikan tetap berada di tangan keraton dan Paku Alaman. Nah, jadi sistem pengelolaan tanah ini mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum administrasi modern. Keraton dan Paku Alaman telah mengembangkan sistem administrasi pertahanan yang menggabungkan prinsip-prinsip tradisional dengan kebutuhan modern. Misalnya, dalam pemberian hak pemanfaatan tanah, terdapat mekanisme formal yang melibatkan kantor panitikismo atau urusan pertahanan keraton yang bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara sistem tradisional dengan birokrasi modern. Tantangan utama dalam implementasi sistem ini adalah ketika berhadapan dengan kebutuhan pembangunan modern. Kasus-kasus seperti pembangunan bandara baru, perluasan kawasan bisnis, atau pengembangan kawasan wisata
seringkali membutuhkan negosiasi yang kompleks antara kepentingan pembangunan dengan preservasi nilai-nilai tradisional. Nah, keraton harus mampu menyeimbangkan perannya sebagai penjaga tradisi sekaligus fasilitator pembangunan modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan anggaran daerah istimewa di Yogyakarta. Yogyakarta ini memiliki dana otonomi khusus yang disebut dana IS atau dana istimewa. Nah, pengelolaan anggaran daerah istimewa Yogyakarta ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD berdasarkan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Nah, RKPD ini kemudian menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang melibatkan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Yogyakarta. Nah, dalam implementasi APBD ini, pemerintah Yogyakarta bertanggung jawab untuk memastikan setiap program atau kegiatan yang didanai anggaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan secara internal oleh Inspektorat Daerah dan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, serta masyarakat melalui mekanisme transparansi informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, pendapatan daerah istimewa Yogyakarta ini sebagian besar berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan lain yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Nah, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala untuk menilai capaian target dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, hasil evaluasi ini nantinya menjadi masukan penting untuk penyusunan anggaran pada tahun berikutnya. Dengan pendekatan ini, pengelolaan anggaran daerah istimewa Yogyakarta diharapkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai yang ada pada keistimewaan daerah Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan, kekurangan, serta solusi dari adanya kewenangan khusus yang dikhususkan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh otonomi khusus yang dikhususkan oleh Yogyakarta ini. Yang pertama yaitu pengakuan keistimewaan sejarah dan budaya. Nah, kewenangan khusus daerah istimewa Yogyakarta memberikan pengakuan terhadap nilai-nilai historis dan budaya yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nah, yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Indonesia, termasuk saat perjuangan kemerdekaan. Nah, yang kedua itu yaitu stabilitas pemerintahan lokal. Nah, karena adanya sistem yang dimiliki oleh Yogyakarta ini, daerah Yogyakarta ini memiliki mekanisme pengangkatan sultan sebagai gubernur dan adipati sebagai wakil gubernur. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang unik karena tidak tergantung pada proses pemilu yang rentan konflik. Selanjutnya yaitu pengelolaan keistimewaan secara mandiri. Nah,
Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki kewenangan untuk mengelola bidang-bidang tertentu seperti tata ruang, kebudayaan, dan pertahanan yang memungkinkan kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Selanjutnya, yaitu penguatan identitas lokal. Dengan kewenangan khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melestarikan dan mengembangkan budaya lokal serta menjadi pusat pariwisata yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Kekurangan yang dimiliki oleh kekhususan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu potensi kesenjangan demokrasi. Nah, pengangkatan kepala daerah tanpa melalui pemilu dianggap oleh sebagian pihak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu tumpang tindih regulasi. Nah, pengelolaan tata ruang dan pertahanan yang diatur khusus oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berbenturan dengan kebijakan nasional atau kepentingan pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya itu ketergantungan pada figur pemimpin. Sistem yang terpusat pada figur sultan dan adipati ini dapat menyebabkan kurangnya diversifikasi kepemimpinan dan ide inovatif dalam pengelolaan daerah. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu adalah pengawasan yang kompleks. Jadi, implementasi kewenangan khusus membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa keistimewaan ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu atau hanya untuk kepentingan keraton saja. Saat ini kita akan membahas tentang solusi dari adanya kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu penguatan regulasi. Jadi menurut saya perlu adanya harmonisasi antara kebijakan daerah dan nasional untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Nah, penyusunan peraturan pelaksanaan juga harus melibatkan stakeholder terkait. Nah, selanjutnya yaitu harus adanya peningkatan transparansi. Jadi, menurut saya pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperkuat transparansi dalam pengelolaan kewenangan khusus melalui pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu partisipasi publik. Menurut saya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta ini harus diperkuat agar tercipta keseimbangan antara keistimewaan dan prinsip demokrasi. Selanjutnya yaitu diversifikasi kepemimpinan. Nah, Daerah Yogyakarta juga dapat mengembangkan sistem kaderisasi untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang inovatif tanpa kehilangan nilai-nilai keistimewaannya. Yang terakhir yaitu harus adanya kolaborasi pusat dan daerah. Jadi pemerintah pusat dan daerah istimewa Yogyakarta perlu membangun sinergi yang kuat untuk memastikan kewenangan khusus ini tidak akan menghambat pembangunan nasional, tetapi justru menjadi contoh pengelolaan daerah berbasis keistimewaan lainnya selain daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jadi berdasarkan pembahasan mengenai otonomi khusus yang tadi telah saya jelaskan sebelumnya, khususnya pada kasus daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pemberian kewenangan istimewa kepada daerah-daerah tertentu di Indonesia merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai historis, budaya, dan sosial politik yang unik. Di daerah khusus istimewa Yogyakarta, status keistimewaan memungkinkan pengelolaan pemerintahan yang stabil melalui sistem penerapan sultan sebagai gubernur dan adipati sebagai wakil gubernur, pengelolaan tanah sultanat ground dan pakualaman ground, serta pelestarian budaya lokal yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan modern. Keistimewaan ini mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus menjaga identitas budaya dan sosial daerah istimewa Yogyakarta. Namun, sistem ini tidak lepas dari tantangan seperti potensi kesenjangan demokrasi,
tumpang tindih regulasi dengan pemerintah pusat, serta ketergantungan pada figur pemimpin tertentu. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan regulasi, transparansi pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, diversifikasi kepemimpinan, dan kolaborasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Dengan implementasi yang optimal, kewenangan khusus dapat menjadi model tata kelola yang tidak hanya menghormati keistimewaan lokal, tapi juga mendukung integrasi dan pembangunan nasional secara menyeluruh. Nah, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dan modernitas dapat berjalan dengan beriringan, menciptakan harmoni antara warisan budaya dan kebutuhan pembangunan era terkini. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.